Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin Al-Kafi, NIM 10022000067 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah SMD. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah sosiologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu domain dari ilmu sosial yang menggabungkan dua pendekatan dalam setiap aplikasinya, yaitu dengan mempergunakan pendekatan hukum dan pendekatan sosiologi. Ada hal yang bisa kita simpulkan bersama sebagai ranah untuk kedua disiplin tersebut, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua lembaga, dan yang ketiga interaksi. Selanjutnya, sejarah sosiologi. Sosiologi di Indonesia masih tergolong cukup baru. Ilmu hukum di Indonesia datang dari dan diusahakan melalui kolonialisasi Belanda atas negeri ini. Pendidikan tinggi hukum yang boleh dipakai sebagai lambang dari kegiatan kajian hukum baru dimulai pada tahun 1942, yaitu dengan dibukanya Rechtshogeschool School di Jakarta yang didirikan pada tahun 1909. Dengan masa belajar dengan 6 tahun, lembaga ini belum dapat dimasukkan ke dalam kategori lembaga keilmuan, karena separuh dari masa itu masih juga dipakai untuk melakukan pendidikan menengah atas atau SLTP. Dan untuk diketahui, pendidikan menengah atas baru ada di Indonesia pada tahun 1919. Selanjutnya, pendekatan dan perkembangan sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum yang melihat hukum sebaliknya, bahwa hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kedua-duanya adalah saling menguatkan ketika proses pembuatan maupun ketika diberlakukan, sehingga muncul istilah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya, paradigma sosiologi hukum. Hukum adalah persoalan sosial, maka kerap kali yang kita dapat adalah memberikan penjelasan yang mudah dan dapat diterima semua pihak. Paradigma dalam proses berpikir merupakan sebuah tawaran saja bagi proses pembelajaran suatu kaidah keilmuan, bukan tawaran akhir sepanjang perjalanan umat manusia untuk terus berpikir. Maka terbuka banyak sekali kemungkinan untuk timbul paradigma-paradigma baru dengan setting sosial yang berbeda. Selanjutnya, teori-teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang berkesesuaian dengan kesetiakawanan organis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang berkesesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana. Yang berkesesuaian dengan organis adalah hukum keluarga, kontrak dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Semua hukum yang dapat dirumuskan sebagai peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi terorganisasi adalah berlawanan dengan peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi yang berlebihan. Selanjutnya, hukum dan solidaritas sosial. Solidaritas mekanis merupakan sesuatu yang bergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pada norma yang sama pula. Oleh karena itu, sifat individualis tidak berkembang. Individual ini terus-menerus akan dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas. Individu tersebut tidak harus mengalami atau menjalani suatu ketekanan yang melumpuhkan, karena kesadaran akan persoalan hal yang lain mungkin juga tidak berkembang. Nilai yang menjadi akar memudarnya atau diinterogasi nilai pada solidaritas mekanis. Selanjutnya, hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah suatu produk dengan berbagai faktor dan dalam banyak hal. Bukan antara faktor-faktor tersebut, selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme perubahan lainnya sebagai faktor-faktor teknologi, ideologi, kompetensi, konflik, ekonomi dan politik, serta masalah struktural atau structural strains. Selanjutnya, perencanaan penelitian sosiologi hukum. Metode penelitian sosial adalah cara sistematik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam
dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang tengah ditelitinya. Secara dikotomis, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir adalah antropologi dan sosiologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dengan tujuan untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.